Zap 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 zap. Zip zip. Halo semua, selamat datang di Zenius Interactive Podcast Zip Zip Zip. Kenalin, nama aku Vin sebagai host pada podcast hari ini. Nah, jadi hari ini kita sedang kedatangan bintang tamu yang sempat muncul di feeds Instagram IDB Bali. Yang pastinya bukan orang biasa dong kalau udah pernah muncul di feeds Instagram IDB Bali. Langsung aja Kak Adelia Meisha. Halo. Mungkin bisa kenalan ke audiens Kak. Oke. Kenalin, nama aku Nilumade Adelia Meisha Putri. Di IDB Bali aku sedang pendidikan di S2 di semester 2 dan dulu juga S1-nya di IDB Bali jurusan desain interior. Nah, dengar-dengar baru-baru ini nih kakak itu habis meraih juara Gold Award di Asian Young Design Award Indonesia. Ya, betul. Mungkin bisa diceritain kak kayak perasaannya gimana setelah menang. Terus bisa kasih tahu ke teman-teman audiens juga sebenarnya Asian Young Design Award ini apa sih? Oke, jadi EYDA ini salah satu sayembara khususnya untuk mahasiswa dari Nippon Paint. Jadi kita dikumpulkan dari beberapa karya di masing-masing universitas, kemudian dicari 10 besar dulu, dan kemudian dibina untuk mencari 5 besar, dan ya ada top 3 dan juga ada 2 honorary mention gitu. Wah, keren banget. Kira-kira nih perasaannya kakak setelah menang nih kan dengar-dengar bakal mewakili Indonesia nanti Juli ke Tokyo untuk ngelakuin AYDA yang ke kancah internasional. AYDA Summit namanya. Oh, oke. Kalau untuk perasaan ya pastinya senang dan bangga juga, nggak nyangka. Karena jujur aja saya udah 2 kali sebenarnya mengikuti AYDA ini. Yang pertama di tahun 2023 dan itu cukup menegangkan karena saya mendapatkan honorary mention juga di 5 besar. Dan kemudian di tahun ini mencoba peruntungan kembali dan ya berhasil, bisa dibilang berhasil. Congratulations. Ya, thank you. Terus kira-kira nih selain kakak pernah ngikutin kayak AYDA ini, experience-nya pernah ikut lomba apa gitu sebelum-sebelumnya? Sebelum di AYDA ini aku sempat ikut beberapa sayembara juga karena kebetulan waktu itu kita kan ada kesempatan magang MBKM dari kampus. Dan aku kebetulan magangnya di biro arsitektur yang juga ada interiornya. Nah, dari temen arsitek di situ aku disarankan untuk ikut sayembara dan aku lumayan tertarik. Jadi aku mulailah search untuk sayembara yang bagus di Indonesia untuk interior atau arsitektur. Jadi aku yang pertama itu aku nemuin Festival Arsitektur Tadulako atau sayembara FAS. Nah di situ aku ikut juga ya lumayan membuahkan hasil. Dan yang kedua aku sempat ikut sayembara rendering gitu dari Visuklen dan ya ada hasilnya juga lah. Wah, gila keren banget. Selama kakak ikut yang AYDA kemarin ini, tahun ini, itu apa sih kak kayak tantangan terbesar gitu, terberat kayak biggest pressure gitu? Ada nggak kira-kira? Ya pastinya ada ya, karena kita dari universitas yang gede-gede ya di Indonesia tuh dikumpulin. Jadi yang waktu 5 besar itu saya bukan lawan ya. Jadi kayak pendampingnya tuh ada dari Telkom University, ada dari ITENAS, dari ISI Jogja, BINUS dan juga IDB Bali. Nah, lumayan nervous sih karena karyanya bagus-bagus, terus ya punya value mereka masing-masing dan cara menyampaikannya juga sangat menarik. Jadi aku lumayan tegang juga sih. Ngomong-ngomong soal karya nih kak, yang kakak menang tahun ini nih kakak membuat karya tuh dengan tema apa nih kira-kira?
Kalau tema, kita ada subtema besarnya di tahun ini tuh a global design solution. Jadi, global design solution itu gimana kita memberikan respons terhadap, kehidupan global dalam solusi lokal. Jadi, yang terpikirkan pertama itu gimana caranya, skup lokal, UMKM atau yang sejenisnya itu bisa merespons kehidupan global yang, pada saat ini dan juga yang akan mendatang. Jadi waktu itu saya, eee, berpikir untuk mengambil sesuatu yang sederhana tapi, impactful gitu. Nah kebetulan karena Indonesia itu penghasil teh terbesar Mhm. juga termasuk di dunia. Nah jadi saya ambil, objek desainnya di teh gitu. Oh, mungkin, nanti bisa kayak, lebih dijelaskan kayak desain yang Kakak Oke, buat ini, terus nanti mungkin, teman-teman kreatif bisa bantu tampilin gambarnya, nanti filenya oke. bakal dikirimkan. Oke, judul karyanya itu Mayungan Teh, di mana Mayungan Teh itu menceritakan tentang kehidupan masyarakat di Antapan Mayungan, yaitu lokasinya di Baturiti. Jadi mereka adalah, kelompok tani teh kecil yang di mana, mereka memprakarsai industri kecil tersebut, bersama-sama dalam satu desa itu dan, lumayan dieksploitasi oleh satu pihak yang mengklaim bahwa itu adalah milik mereka, tapi sebenarnya bukan. Jadi saya ingin menampilkan bahwa teh di Indonesia itu bisa maju ke ya dari skup regional dulu dan even internasional nantinya. Mhm. Dan impact teh tuh saya pikir, sangat besar ya bagi kehidupan manusia, secara dari tanamannya saya sudah, menghasilkan oksigen, melepas oksigen, kemudian, menciptakan antioksidan alami untuk tubuh, dan juga impact dari ekonomi bisa memajukan, perekonomian di daerah setempat dan juga petani-petani yang ada di sana, gitu. Wah, keren banget. Kira-kira nih, kan nanti Kakak bakal mewakili Indonesia nih ke Ya. ajang yang lebih internasional. Nah, itu Kakak ada strategi nggak yang udah Kakak persiapin dari sekarang untuk nanti? Kalau strategi, itu biasanya saya strateginya itu di penyampaian sama, transformasi desain aja, gimana kita menyampaikan desain kita secara apa adanya dan juga, usahakan yang kita transformasikan itu yang impactful dan juga ya bisa dibilang pintar mendramatisasi lah, Wah. ya itu Oke sih. oke. Terus, kira-kira boleh diceritain sedikit nggak sih, Kak, kayak, secara kayak teknik gitu, kayak, pemilihan kayak pemenang di AYDA itu Oke. kayak gimana? Jadi sedikit bocoran ya, kalau untuk di AYDA ini, kita tidak dilihat melalui gambar. Mhm. Jadi seberapa bagus pun gambar gambar seseorang, entah itu dari gambar teknik atau, 3D rendering atau teknik animasi, itu, tidak begitu berpengaruh. Justru yang berpengaruh itu, sebenarnya di konsep, konsep desain, gimana impact-nya terhadap kehidupan, ini tergantung tema juga ya, gimana, untuk kehidupan impact-nya, kemudian apakah desain ini make sense diaplikasikan pada kehidupan saat ini atau yang akan mendatang, dan gimana, respons masyarakat terhadap desain ini, apakah bisa diaplikasikan secara menyeluruh atau tidak, itu aja. Oh, gitu. Terus, kira-kira untuk harapan ke depannya nih, di dalam bidang karir nih, karir Kakak sebagai, orang yang berkecimpung di interior design dan arsitektur itu apa, Kak? Mmm, harapan ya? Iya. Harapannya ya yang pasti yang baik-baik aja, eee, semoga di interior design lebih dipandang sama teruntuk di masyarakat ya, sama seperti arsitektur kita sebenarnya berdiri sendiri, bukan yang nemplok sana sini gitu. Mmm. Nah jadi harapannya semoga masyarakat, lebih terbuka terhadap, desainer interior dan memberi ruang kepada mereka, percayakan pada mereka
bahwa, ruang yang kalian bikin akan kita, eee, optimalkan dan juga akan kita perhitungkan dari segi kesehatannya, psikologi, dan juga yang lain-lainnya. Oke, dan mungkin Kakak punya kayak pesan untuk kayak sobat Zip-Zip yang lagi nonton, yang mungkin sama-sama punya ketertarikan nih di interior design, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Kalau yang tertarik untuk, mempelajari desain interior, khususnya sahabat Zip-Zip, Iya. eee, aku sarankan kalian, masuk ke IDB Bali dulu, terus belajar di sini, terus, ya ilmunya itu kalian praktekkan untuk bermasyarakat, jangan, mengorientasikan uang dulu, jadi orientasikan bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita terhadap orang banyak dan juga, ya diri kita sendirilah, Wah, gitu. terima kasih pesannya, Kak. Dan sebelum kita ke penghujung acara podcast hari ini nih, mungkin kasih kata-kata dulu, Kak, untuk teman-teman di rumah. Apa ya, tetap semangat, eee, apa ya, ya tetap semangat, jangan cepat puas, jangan cepat bangga, dan juga jangan menyerah, itu aja. Oke, thank you, terima kasih udah nyempetin datang ke sini ya, Kak, udah Oke. ngeluangin waktu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang setia nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus ngikutin podcast kita di, seluruh media sosial yang kita punya dan terima kasih, see you in the next podcast. Zip, zip, zip.